kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, kita kan cuma bisa merasa rasanya gitu ya. Tapi kira-kira nih yang umum, adakah gejala-gejala yang memang ini orang sudah depresi? Itu apa tuh? Len, kamu kan sudah hormon terapi. Jadi pengen tahu deh, setelah hormon terapi itu jadi apa perubahannya yang dirasakan? Dan pada waktu itu mungkin berapa lama ya hormon terapinya? Yang sensitif itu bukan hanya perempuannya aja, tetapi laki-laki juga tambah sensitif seiring bertambahnya usia. Hai sahabat Kian, konten ini bertujuan untuk edukasi dan informasi, bukan pengganti saran medis profesional. Untuk kebutuhan pribadi, silakan konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan terpercaya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang midlife ya, ibu-ibu misalnya ketika umur 40 tiba-tiba kayaknya aku mulai ngerasa ada yang aneh gitu ya di mental. Sebaiknya tuh mendingan pergi kemana dulu ya? Ke psikolog dulu, apa psikiater, apa ke dokter kandungan? Biasanya gimana sih? Coba ini dulu aja, kita menenangkan diri dulu, terus kita coba berpikir memang saya lagi ada masalah atau tidak. Oke. Kalau misalnya memang lagi ada masalah entah dimanapun, di pekerjaan, di orang tua, kan biasanya usia-usia segitu juga kita banyak tanggung jawabnya ya. Sandwich generation itu masih ada. ya. Masalah akan selalu ada soalnya. Betul. Itu Selama kita hidup banyak-banyaknya ya. nih gitu ya Selalu kan. ada. Nah, bisa jadi itu masalah psikologis. Tapi kalau relatif lagi baik-baik aja, coba ke dokter dulu. Siapa tahu mungkin memang isunya adalah Fisik lebih ya, ke fisikohormonal. Oke. Len, kamu kan sudah hormon terapi. Jadi pengen tahu deh, setelah hormon terapi itu jadi apa perubahannya yang dirasakan? Dan pada waktu itu mungkin berapa lama ya hormon terapinya? Kalau hormon terapi sih memang berjalan terus, jadi sampai sekarang pun masih. Oh, oke. Kalau Berapa perubahan, kali seminggu itu? oh harus tiap hari. Oh, tiap hari? Iya, soalnya si hormonnya itu kan bekerja kayak 24 jam aja di badan. Abis itu dia ya balik ke normalnya baseline Iya. kita. Karena Jadi replacing harus ya? replacing. Jadi kayak top up your hormon yang hilang. Tapi nanti besok ya harus begitu Kayak lagi. top up kartu buat Iya. tol gitu ya, ditambah terus. Jadi pagi-pagi Biar bisa itu, lewat. pagi-pagi aku pakai semua. Yang berasa itu di 2 minggu pertama ya, tidurnya jadi baik lagi. Tidur membaik, otomatis moodku jadi membaik. Merasa lebih sehat, kayak merasa lebih pikiran juga kayak lebih jernih gitu ya. Jadi kayaknya memang tidur tuh foundationnya kesehatan Paling ya. penting lah tidur paling itu penting. ya. Jadi ketika tidurnya sudah membaik, terus kalau sebelum hormon terapi tuh aku suka itu loh, merasa kayak gampang capek. Kayak cuman pergi ketemu siapa satu kali. Kalau dulu bisa berpindah-pindah tempat gitu, kita ketemu orang. Kalau waktu itu tuh enggak. Pergi makan siang sama suami, masuk mobil kayak udah aduh capek sekali ya gitu, kok kayaknya lelah. Habis energinya gitu. Energinya habis. Nah itu tuh energi kayak balik pelan-pelan, nggak langsung, pelan-pelan balik. Terus juga kayak motivasinya tadinya waktu yang anxiety lagi parah tuh pergi keluar males, bertemu orang males, olahraga lebih males lagi. Iya, Pokoknya pasti. nggak ada motivasi apa-apa. Nah itu kayak slowly balik sampai kayaknya sih 3 bulan mungkin ya. Topnya ya, tapi dari 2 minggu tuh udah ada perbaikan sampai udah bulan ketiga tuh kayak oh kayaknya aku normal lagi, kayak aku kayak balik ke seperti aku yang sebelumnya. Iya. Gitu ya. Tapi lumayan ya 3 bulan, memang nggak bisa Iya. cepet lah seperti Betul, itu ada ya. prosesnya. Soalnya kayak adjusting dosis juga. Iya. Kan kita dari dosis terendah dulu. Dosis terendah udah ada perbaikan enggak? Kalau udah ada perbaikan berarti dosisnya cukup. Tapi kalau misalnya udah agak membaik sih, tapi kayak masih kurang gitu. Jadi harus selalu konsultasi sama dokter kan. Kata dokter, oh boleh coba ditambah 1/4 lagi dari dosis gitu. Sampai akhirnya nemu yang dosis tepat tuh memang baru tuh semuanya kayak ya udah balik normal. Jadi bentuknya kayak pil gitu, minum pil Kalau atau estrogen bentuknya gel.
Jadi kita oleskan. Oh gitu, kayak krim. Ini semua bioidentical ya. Kalau estrogen kita pakai gel pagi-pagi. Terus kalau progesteron itu boleh diminum, boleh juga kita pakai vaginal atau rektal. Tapi kalau untuk orang yang punya masalah tidurnya tuh kayak saya, kayak aku insomnia, diminum tuh lebih bikin tidurnya nyenyak. Iya. Nah, kalau aku kan memang belum pernah Len untuk hormon terapi. Nah, kalau memang tertarik ya, mungkin sahabat Kian juga ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hormon terapi. Ini sebaiknya perginya ke dokter apa ya? Tadi kan Lena sebut dokter ya. Iya, kalau aku pergi ke dokter kandungan. Oke. Tapi memang kita harus bisa pilih dokter kandungan yang dia mempelajari perimenopause dan menopause treatment ya, karena nggak semua dokter kandungan Iya, juga ada yang spesialisasi betul, masing-masing ya. spesialisnya Begitu ya. beda-beda. Seperti dokter Dinda Ya. yang pernah hadir di episode 1 dan ya pernah juga di talk show kita ya. Dia ngerti, dia memang mempelajari gitu. Apalagi yang udah punya sertifikasinya ya, itu lebih dokter yang tepat. Tapi sampai gini ya, kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, kita kan cuma bisa merasa rasanya gitu ya. Tapi kira-kira nih yang umum, adakah gejala-gejala yang memang ini orang sudah depresi? Itu apa tuh? Maksudnya kita taunya kapan kita harus butuh pertolongan tuh kalau udah seperti apa gejalanya? Kalau anxiety sama depresi itu beda energi kan? Beda ya? Beda. Oke. Kalau anxious itu kan energinya lebih aktif, takut tuh nih pengen kabur, pengen ini oke. gitu Kalau ya. depresi beda Kalau lagi. depresi tuh low banget, nggak Oke. pengen ngapa-ngapain. Jadi kalau yang untuk kasus anxiety lah, karena kita lagi membahas anxiety ya, gejala-gejalanya yang sudah dianggap berlebihan dan sudah harus mendapatkan pertolongan tuh jikalau apa? Mengganggu. Gejalanya? Mengganggu aktivitas sehari-hari aktivitas mungkin ya. diri sendiri maupun mengganggu orang lain. Kalau buat aku kayaknya waktu itu jadi mengganggunya itu karena moodnya terpengaruh. Moodnya ini jadi kan naik turunnya cepat sekali, gampang terprovokasi gitu. Kayaknya Yang merasa terganggu siapa, Len? Diri sendiri atau orang lain? sebenarnya yang lain mungkin, tapi saya nggak suka saya menjadi orang yang seperti itu gitu. Waktu itu tuh mikirnya gitu. Iya, ada rasa bersalah ada juga perasaan mungkin begitu. ya. Makanya kita mesti jangan terlalu sensitif juga ya, kok tiba-tiba misalnya teman kita kayak suami atau anak misalnya tiba-tiba mama galak banget sih gitu ya, mungkin memang kita tanpa sadar jadi lebih Iya. cerewet dari sebelumnya mungkin gitu kan, atau ke temen lebih sinis dari sebelumnya misalnya. Iya, iya. Berarti kalau memang kita sudah mulai ada rasa kesan seperti itu dan juga mungkin udah mulai seperti Lena bilang tadi udah mulai mengganggu yang lainnya gitu, itu memang sebaiknya cepat ya diperiksakan ya. Lebih baik seperti Nah, itu. tadi kalau misalnya periksa itu yang pertama itu kemana dulu ya? Tadi Lena udah nanya belum? Ya? Iya. Oh iya, Udah. kemana Nah, ini. dulu perginya ya? Itu kalau misalnya kira-kira ada masalah-masalah yang lain bisa ke psikolog, kalau misalnya Psikolog. tiba-tiba nggak ada bisa ke dokter. Tapi kalau kita juga bingung ke dokter mana atau gimana, bolehlah ke psikolog aja lah, kan psikolog bisa diajak ngomong panjang lebar ya kan. nanti juga Atau bisa ngobrol diarahkan sama ya. teman, ada komunitas pasti Betul. bantu dong. Kayak Kalau sahabat tuh, Kian Atau ini. teman-teman yang punya yang- pengalaman yang yes. sama gitu. Jadi terbuka sama teman, berbagi itu asal temennya bener ya. nah itu ya. Pilih ya. Iya. Temen yang ngaco tambah ngaco Ya, nanti ya. makanya nanti yang ada kita tambah cemas. Tapi kalau ngomong tentang support group gitu atau komunitas gitu, itu seberapa besar sih dampaknya bisa membantu seorang perempuan dalam fase-fase ini secara psikologis menurut Diana? Aku sih termasuk orang yang merasa sangat terbantu dengan teman-teman ya. Kebetulan nih terberkatilah dengan teman-teman yang sangat baik nih, salah satunya nih Arleta. Kalau ada apa nih gitu ya, ini kenapa gini gitu. Kalau misalnya kita memang merasa punya teman yang punya sahabat-sahabat yang baik, mungkin nggak banyak gitu ya, nggak perlu. Kalau komunitas kan wah banyak orang gitu, mungkin enggak gitu, tapi Overwhelmed ya. iya, nantinya. perempuan itu kan Iya. selalu Kadang-kadang ada yang introvert juga. perempuan tuh selalu terbantu lah dengan perempuan ya, kalau kita bisa saling mendukung teman kita lah, paling enggak bercerita, saling tukar pengalaman. Dan
kalau kita jadi yang menjadi support group ya, seandainya kita tidak tahu, lebih baik jangan sok tahu. Oke, jangan Ya sok kan? tahu. Jangan sok tahu Sok karena tahu. bisa salah. Iya benar. Lebih baik kita bilang sama dia, waduh, kita pergi ke dokter aja yuk, mau nggak kalau misalnya aku cari ini siapa kira-kira dokter yang oke atau psikolog yang oke. Kita Jadi lempar ke Diana aja. Iya benar. Biar kamu yang pusing Kita nih. kasih nomor teleponnya Diana. Silakan hubungi Diana. Iya. Mau nanya juga kalau misalnya di usia seperti kita sekarang ini kan kita kan juga sudah lebih bertambah ya usianya. Jadi mungkin ada perubahan juga di fisik kita gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu sebab nggak ya kalau dari pengalaman Diana mungkin jadi kayak anxious ini masih cantik nggak ya atau apapun lah yang dia pikirkan mungkin terutama juga hubungan dengan pasangan gitu. Apakah memang pasangan saya masih melihat saya cantik, itu ada nggak juga masalah seperti itu yang didapatkan Diana juga Pastinya dari ada pengalaman? ya, karena kan pasti secara fisik juga ada perubahan kan kita, seperti misalnya kita kan jadi lebih sulit kalau misalnya mau melakukan hubungan suami istri kan kita pasti lebih sulit terangsang lah dibanding dahulu, jadi lebih butuh effort dari dua belah pihak gitu, dan itu kan bisa jadi bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan. Karena tidak semua pasangan suami istri itu kan segitu terbukanya ya untuk bilang lamaan dikit dong gitu, foreplaynya atau apa gitu ya, atau mungkin kita bisa pakai alat bantu yang lain, pakai lubrikan misalnya atau apa, kan nggak semua orang nyaman ya bicara seperti itu, tapi ini kan sebetulnya adalah suatu yang memang mesti dibicarakan ya. Iya, iya, setuju sih. Memang itu akan sangat menolong kalau ada komunikasi yang baik ya antara suami istri gitu. Sama hubungan kemesraan yang lain lah, kan nggak harus selalu Betul. hubungan seksual ya. Iya. Bisa jadi kita misalnya lebih sering meluangkan waktu berdua, ngobrol, ya nonton TV kayak apalah gitu ya yang bisa dijadikan hobi gitu, bareng-bareng pergi jalan-jalan apa, jadi suasananya juga jadi lebih cair ya, nggak melulu yang kita pikirkan itu fisik, karena kan bisa jadi sebetulnya pasangan kita juga enggak. terlalu Atau dia juga sebenarnya mengalami perubahan-perubahan juga kan. Kayak kemarin ini baru dibahas nih sama temen mutual friend kita nih, Noni gitu ya. Kita juga baru ngebahas gitu bahwa ternyata yang sensitif itu bukan hanya perempuannya aja, tetapi laki-laki juga tambah sensitif seiring bertambahnya usia gitu ya. Jadi kayaknya sama-sama lah gitu kan, berarti gitu kan sensitivitas ini. Tapi ngomong soal sensitif ini, saya jadi punya pertanyaan ini kalau tadinya kita anxiety dari dulu, makin tua berarti akan bertambah parah dong. Nah sebenarnya belum tentu juga sih ya. Belum tentu juga. Kalau misalnya nih dalam perjalanan terus kita menemukan berbagai macam hal yang menenangkan, kan bisa aja misalnya ada olahraga yang bikin kita happy, atau ada hobi-hobi lain yang ternyata bisa menenangkan, atau misalnya kita ya tadi ikut komunitas lah, atau mungkin terapi hormon atau terapi psikologi atau apa, bisa jadi semakin lebih lebih tenang gitu. Kalau misalnya Lena kan tadi ada terapi hormon juga, tapi kan ternyata terapi hormon tuh belum tentu semua orang tuh boleh dan bisa gitu ya. Dan mungkin bisanya karena memang secara fisik kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, atau misalnya bisa juga karena ya mungkin finansial atau pilihannya memang nggak mau gitu ya karena lain hal. Tapi ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan nih gitu ya, terutama nih untuk kita perempuan-perempuan di fase ini untuk bisa merilis stres ataupun juga misalnya anxiety kita ini dengan cara yang aman. Misalnya apa yang bisa kita lakukan kalau menurut Diana untuk mengurangi anxiety kita? Mesti pelan-pelan coba cari hobi ya. Hobi tuh harus punya apapun, sekedar misalnya hobi ngobrol sama teman nih ya. Kalau yang aku lakukan adalah setiap pagi slow morning kayak tadi. Nah yang jadi pagi-pagi tuh ya aku tuh seneng banget kalau berangkat kantor kebetulan nggak harus buru-buru nih ya. Kalau harus buru-buru ya berarti bangun lebih pagi lah sedikit, supaya kan kalau kita udah buru-buru juga anxious ya. Iya kan, tambah gerasa gerusu tambah anxious. Jadi aku tuh ngopi dulu, ngasih makan si
anabul yang anak paling kecil ya kan, ya kan pasti ada doa dulu apa-apa Yes. gitu ya. Nah baru menyiapkan, baru kita mandi apa, dan aku tuh kan seneng ini ya. Kalau buatku tuh salah satu stress ada nyoba-nyoba makeup. Self Tapi itu kan butuh love-nya salah waktu ya satunya jadinya. itu ya. Seneng banget tuh kalau ke toko makeup, walaupun nggak beli kayaknya Coba-coba kayak anak senang. kecil ke toko mainan kan. Ini Biar lucu kita amat merasa gitu. remaja kembali. Iya, terus jadinya Seperti anak ABG. bener punya waktu untuk merawat muka gitu, buat aku tuh menyenangkan lah gitu. Jadi kita mesti berani ya. Kadang yang aku lihat tuh adalah kita sebagai perempuan tuh tidak berani loh. Oh, maksudnya tidak berani untuk mencintai untuk- diri yes, sendiri. atau untuk mencari hal-hal yang kita suka, karena kayaknya jadi kok aku meluangkan waktu Jadi merasa Karena egois dan bersenang-senang merasa iya bersalah. betul ya. Kok bersenang-senang sendiri ya, kok Iya. anak sama suami ditinggalkan gitu, padahal kan kalau kita udah usia segini anak-anak kan harusnya udah mandiri juga ya gitu kan. Mom guilt itu loh ya. Jadi harus berani untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Yes, dan lakukan apa yang menurut kita itu memang membuat kita itu bahagia, yang positif ya. Karena kalau kita lakukan negatif udah pasti hasilnya juga nggak bakalan bahagia lah. Oh, Mencari Tambah masalah stres lain itu. Itu mencari Tambah masalah stres, lain tambah namanya. cemas. Heeh. Yang ada bukan tambah hidup damai gitu, Betul. tapi hidup lebih ribet. Simplify hidup, ya kan, menyederhanakan hidup itu tuh juga membuat kita jauh lebih tenang sih ya. Nah itu dia, karena ada mungkin kebiasaan, ya mungkin kalau misalnya orang udah kebiasa hidupnya a certain way, simplify itu juga nggak gampang loh. Nggak Di. gampang. Nggak gampang loh. Apalagi kita udah umur segini ya, semuanya tuh kan udah terbentuk tuh, kebiasaan udah terbentuk, kesukaan ya. Pokoknya udah kayak semuanya tuh udah structured gitu, kayaknya kita udah jalanin aja. Ketika umur segini, kalau for me memang jadi kayak rasanya kita harus menemukan diri kita yang baru, cari apa lagi yang bikin kita semangat lagi. Kalau emang sesuatu yang baru ya nggak apa-apa, belajar hal baru gitu Belajar ya. hal baru tuh bagus banget, itu penting tuh. Hmm. Supaya ada semangat baru ya, pengen Iya. cobain ini, pengen melakukan Oh, ini. iya, iya. Walaupun gampang loh belajar yang baru tuh kan gini ya, wah harus kuliah lagi, ya enggak kali gitu kan, kasihan dosennya enggak sih kalau kita belajar lagi gitu. Kalau aku ya, itu ada kebiasaan. Jadi selalu kayak bertanya pada diri aku sendiri, kapan terakhir melakukan sesuatu untuk pertama kali? Wah, Iya. fun. Patut dicontoh Tapi nih, emang kayaknya itu iya, sebenarnya. beneran emang selalu bertanya seperti itu gitu. Itu setiap berapa periode? Terutama kalau pas lagi kayak tahun baru. Oh. Iya, kan kalau orang-orang bikin New Year resolution gitu ya. Kalau aku tuh bertanya, oke, berarti terakhir kapan nih nyoba sesuatu yang baru Wow. gitu kan. Kayak tahun lalu itu apa. Jadi dipikirkan gitu kayaknya tahun ini mau nyoba sesuatu yang baru apa. Dan itu persis yang kata Diana tadi, nggak perlu terlalu yang muluk-muluk juga sampai harus kuliah lagi gitu Walaupun kan. ada juga loh yang bilang lagi hebat juga, Iya, hebat kan. dan nggak Iya. salah juga, Nggak salah malah juga. angkat topi banget ya. Tapi nggak usah sampai kayak gitu juga Kalau sebetulnya. kita memang nggak Apapun ada lah. waktunya. Itu salah satu founder kita, Happy. Dia kan menyelesaikan kuliah sambil ya baru-baru Iya, ini kan. Iya, itu boleh atau misalnya mau Semangat lagi ya. belajar bahasa yang baru mungkin kan sekarang juga nggak perlu harus kayak les dengan guru, pakai app juga udah bisa Iya, ya kan. sekarang lebih mudah Iya, lah. Iya. Terus kalau aku kan suka adventure keluar gitu kan. Jadi kayak kemarin itu nyobanya free diving gitu. Wow. Iya, jadi tergantung aja Yes. apa yang kita suka, apa yang Ya. membuat kita happy gitu. Jadi nggak usah yang terlalu susah, tapi itu benar-benar Dia nggak terlalu susah, tapi saya nolong. free diving gitu. Kalau aku tuh yang kalau nggak terlalu susah tuh mencoba nyeker di jalan, nah itu gitu, ini free diving. Iya, soalnya aku udah scuba diving lama, jadi kayaknya nextnya adalah Iya, free iya, diving Free gitu. diving, oke. Iya. Ya. Tahun ini jadi apa di? Tahun ini, nah itu kayaknya Masih ini. mikir Enggak, dulu. kita Doing podcast. Oh yes, ini. doing this Iya dong. podcast. Benar. Ini Ini sesuatu luar yang biasa baru Ini buat buat aku. Dian dan aku tuh ini suatu hal yang luar biasa sekali. Aku biasa kalau ngomong di depan orang, jangan ada mikrofon ya. Ngomong doang di depan orang banyak aja aku bisa kayak langsung semua kata-kata hilang walaupun sebelumnya udah
merangkai. Apalagi begini. Ini Jadi ya, lancar ya kan, jadi memang betul sesuatu yang baru. Kalau aku lagi Apa? mungkin kamu senang masak, karena aku tuh nggak suka Nggak suka memang masak. Iya, iya. jadi keluar dari comfort zone sebenarnya. Keluar dari ya. comfort zone dan Ya. Oh, jadi bisa juga keluar dari comfort zone. bisa kalau Iya, kita iya. memang orangnya mau seperti itu. Mencari kan, tantangan iya, baru. kan ada orang-orang yang nggak suka keluar dari comfort zone, Benar. nggak apa-apa. Dari misalnya nih, dari udah jago masak terus belajar baking misalnya, itu iya. kan nggak terlalu Jauh, nggak ya. terlalu jauh. Gitu juga bisa. Yang penting tuh ya lebih mengenal diri sih sebetulnya ya. Yes. Dan mau gitu, nggak merasa bersalah untuk membuat kita menjadi merasa lebih baik. Jadi tadi itu beberapa tips dan hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya untuk mengurangi rasa cemas kita agar hidupnya lebih damai lagi ya sahabat Kian. Tapi kalau misalkan mau konsul langsung nih dengan Diana, kemana? Klinikku tuh namanya MS Wellbeing, IG-nya MS Wellbeing Jakarta, atau kalau mau ke IG pribadi Rosdiana_Standing Room, sama kayak namanya. Sama seperti namanya. Jadi itu, tapi jangan lupa juga untuk subscribe ya di YouTube channel Sahabat Kian dan like our podcast yang nanti kita tentunya akan selalu muncul untuk ya menjadi bagian dari Sahabat Kian. Kita juga ingin membantu agar Kian bertambah usia, Kian bisa menikmati hidup. Dan selain itu ada Instagramnya, itu juga tolong di follow ya kakak-kakak cantik, yaitu Sahabat Kian. Sampai di sini dulu, saya Arleta Danisoro bersama Dian Purba, Lena Budiman dan juga tamu kita untuk hari ini yaitu Rosdiana Standing Room. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.